Perkenalkan, nama saya Agustina Rante, NPM 1940101046, Lokal B, jurusan Aquacultur. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun akibat adanya upaya gravitasi. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman diukur dari permukaan air. Akibat gaya gravitasi, berat partikel air akan menekan partikel di bawahnya. Dan begitu pula partikel-partikel air di bawahnya akan saling menekan hingga ke dasar air, sehingga tekanan di bawah akan lebih besar dari tekanan di atas. Jadi, semakin dalam kita menyelam dari permukaan air, maka akan semakin banyak volume air yang ada di atas kita dengan permukaan air, sehingga tekanan yang diberikan air pada tubuh kita atau tekanan hidrostatis akan semakin besar. Rumus tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis pada titik kedalaman berapapun tidak dipengaruhi oleh berat air, luasan permukaan air, maupun bentuk bejana air. Tekanan hidrostatis menekan ke segala arah. Satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau N per M pangkat 2 atau Pascal (PA). Rumus tekanan hidrostatis diformulasikan dengan P hidro sama dengan PGH, di mana P adalah berat jenis air untuk air tawar. G adalah besar percepatan gravitasi atau percepatan gravitasi di permukaan bumi sebesar G sama dengan 9,8 M per S pangkat 2. H adalah titik kedalaman yang diukur dari permukaan air. Jadi, semakin besar jarak titik ukur dengan permukaan air, maka akan semakin besar tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana semakin besar ketinggian air, maka akan semakin besar pula tekanan hidrostatis di dasar bejana. Akibatnya air akan mencerat lebih jauh pada bejana sebelah kanan karena tekanan yang lebih tinggi dibandingkan bejana di sebelah kiri. Prinsip Archimedes. Hukum Archimedes merupakan sebuah hukum yang memegang prinsip mengenai pengapungan ketika berada dalam zat cair. Jadi, maksudnya adalah ketika sebuah benda yang memiliki massa tertentu dimasukkan ke dalam zat cair, baik hanya sebagian ataupun seluruhnya, maka zat cair tersebut akan memberi gaya apung atau gaya ke atas pada benda yang dimasukkan tadi, di mana nantinya besar gayanya apung akan sama dengan berat zat cair yang akan dipindahkan. Hukum ini digagas oleh Archimedes yang merupakan seorang fisikawan, astronom, dan matematikawan yang berasal dari Yunani. Bunyi hukum Archimedes. Archimedes selaku penemu dari hukum Archimedes telah mengemukakan bunyi hukum ini pada tahun 287 sampai 212 SM. Adapun bunyi dari hukum Archimedes adalah suatu benda yang telah dicelupkan baik sebagian ataupun seluruhnya dalam zat cair, maka akan mengalami gaya apung yang besarannya sama seperti benda zat cair yang telah dipindahkan oleh benda yang memiliki massa tersebut. Sejarah hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini ditemukan secara tidak sengaja oleh Archimedes sendiri. Mulanya saat itu Raja Hieron menciptakan mahkota baru. Akan tetapi, si raja merasa curiga pada tukang pembuat mahkota, apakah emas yang dipakai adalah emas asli atau bukan. Kemudian Raja Hieron menyuruh Archimedes untuk membuktikan jika emas dalam mahkota itu asli atau tidak, dengan syarat Archimedes tidak boleh merusak bentuk dari mahkota tersebut. Archimedes tidak secara langsung berusaha untuk membuktikannya. Suatu ketika saat Archimedes berada dalam kamar mandi, ia melihat air yang ada dalam bak mandinya naik dan meluap. Dari kejadian itu,
Archimedes mendapatkan ide untuk membuktikan kemurnian emas yang ada pada mahkota. Ketika berada di istana, Archimedes langsung memasukkan mahkota ke dalam guci yang telah diisi air dan melihat seberapa jauh air akan naik dan melakukan hal yang serupa pada sebatang emas murni dengan berat yang sama. Dari perbandingan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa emas yang ada pada mahkota bukanlah emas murni dan memiliki campuran logam karena kenaikan airnya berbeda dengan emas batangan. Gaya Archimedes. Dengan adanya gaya apung, maka massa benda yang ada dalam zat cair akan berkurang dan secara otomatis akan membuat benda yang diangkat dalam zat cair menjadi lebih ringan dibandingkan dengan benda yang diangkat di daratan. Resultan gaya di antara gaya yang ke atas dengan gaya berat adalah berat benda dalam zat cair itu sendiri. Lalu berat tersebut dikenal sebagai berat semu, yakni berat benda bukan sebenarnya dikarenakan keadaan benda saat ada dalam zat cair. Prinsip Archimedes. Ketika suatu benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka zat cair akan memberi gaya apung pada benda bermassa tersebut, yang mana besaran gaya apung sama dengan berat pada zat cair yang telah dipindahkan. Prinsip Archimedes ini dapat dibuktikan secara langsung melalui percobaan sederhana yang dapat kamu lakukan, seperti memasukkan suatu benda ke dalam zat cair dan melihat gaya apung yang dihasilkan. Rumus hukum Archimedes. Gaya apung pada hukum Archimedes dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan P air kali G kali F air yang dipindahkan. P air merupakan massa air dengan gravitasi bumi sebesar 10 meter per S⁻², sedangkan F air yang dipindahkan merupakan volume dari air yang telah berpindah akibat benda yang dicelupkan. Selain rumus tersebut, besarnya gaya apung juga dapat menggunakan rumus ini. B sama dengan M air yang dipindahkan kali G, atau B sama dengan W air yang dipindahkan. M air yang dipindahkan ini adalah berat pada air yang telah dipindahkan ke benda yang tercelup. Hal ini berarti semakin banyak volume yang dipindahkan, maka akan semakin besar gaya apung yang dihasilkan. Penerapan hukum Archimedes. Hukum Archimedes dapat diterapkan pada beberapa hal yang sering kita jumpai, seperti pada kapal selam yang dapat menyelam, melayang, sekaligus mengapung di dalam air. Kemudian ada balon udara yang mana balon udara ini memiliki massa jenis yang lebih kecil jika dibandingkan dengan massa jenis di atmosfer. Penerapan hukum Archimedes terakhir yang dapat kamu jumpai ada pada kapal laut yang dapat mengapung di atas permukaan laut. Suhu dan kalor. Pengertian suhu dan kalor. Suhu adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan energi panas yang tersimpan dalam suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan kalor adalah perpindahan energi panas dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Satuan yang digunakan dalam kalor adalah joule. Macam-macam kalor. Kalor atau perpindahan panas dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan medium perantaranya, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Rumus suhu dan kalor. Suhu dan kalor adalah dua hal yang saling berkaitan karena keduanya memiliki hubungan sebab dan akibat. Untuk menghitung dan membuktikan perpindahan kalor dapat menggunakan suhu, sehingga untuk menghitung kalor perlu diketahui suhunya terlebih dahulu. Terdapat beberapa cara untuk menghitung besaran kalor, yaitu berdasarkan adanya perubahan suhu atau tidak ada perubahan suhu. Cahaya dan optik. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu,
Cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat pada ruang hampa. Cahaya matahari sampai ke bumi melewati ruang hampa. Oleh karena itu, bisa merasakan panasnya matahari. Seandainya cahaya tidak bisa merambat pada ruang hampa, tentu di bumi akan kedinginan dan tidak akan ada kehidupan. Yang kedua, cahaya mengikuti garis lurus atau merambat lurus. Pada saat kita menyalakan lampu senter, maka lampu senter tersebut akan mengarah lurus. Hal ini dimanfaatkan pada sinar laser. Pada senjata yang dilengkapi dengan sinar laser merah, sinar laser tersebut diarahkan kepada lawan. Fungsi sinar laser merah tersebut berfungsi sebagai penentu arah tembak senjata. Yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Pada saat senter yang telah kita nyalakan diarahkan pada plastik yang bening, maka cahaya terlihat tembus. Demikian juga lampu ada pada akuarium. Kita akan melihat dengan jelas ikan yang di akuarium. Jika cahaya mengenai benda yang hitam atau tidak tembus cahaya, maka akan timbul bayangan. Misalnya pada waktu siang hari berjalan, maka kita akan melihat bayangan kita. Cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya bisa dipantulkan secara teratur dan tidak teratur. Ketika cahaya mengenai benda yang di permukaannya datar dan mengkilap, maka cahaya akan dipantulkan secara teratur. Contohnya cahaya mengenai kaca, maka akan dipantulkan secara teratur. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Pemantulan tidak teratur sering disebut dengan pemantulan baur atau difus. Pemantulan tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya kasar, bergelombang dan tidak mengkilap. Contohnya, cahaya mengenai permukaan aspal, permukaan air, dan permukaan batu. Yang kelima, cahaya memiliki energi dalam bentuk radiasi. Cahaya matahari yang mengenai tubuh, maka akan terasa panas. Demikian juga pada waktu siang hari di rumah kita akan terasa panas. Itulah radiasi panas dari cahaya. Yang keenam, cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati dua medium yang berbeda. Misalnya pada kasus sebatang pensil yang dicelupkan di dalam gelas yang berisi air. Yang ketujuh, cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari merupakan cahaya polikromatik yang artinya banyak warna. Jika cahaya matahari tersebut melewati sebuah prisma segitiga, maka cahaya matahari akan diuraikan menjadi warna seperti warna pelangi, yaitu memiji kuhibinium. Misalnya warna merah atau warna kuning tersebut warna monokromatik. Warna monokromatik tidak dapat diuraikan lagi menjadi warna cahaya lainnya. Contoh penguraian cahaya dalam kehidupan sehari-hari adalah terjadi pelangi. Yang kedelapan, cahaya termasuk gelombang transversal. Bentuk gelombang cahaya sama dengan gelombang transversal pada tali yang digerak-gerakan.